Dan pemirsa, untuk membahas bencana ini lebih lanjut, kita sudah terhubung secara virtual dengan Abdul Muhari sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB dan Andri Ramadhani sebagai Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Kita sapa, selamat petang Bapak-Bapak sekalian. Selamat petang. Baik, ada Adisa di studio. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama dengan kami. Mungkin saya pertama ingin ke Pak Abdul Muhari ya. Pak Abdul, ini kalau kita lihat begitu ya sampai dengan saat ini sebetulnya bagaimana update dari proses evakuasi korban dan juga ada berapa jumlah korban baik yang selamat, hilang maupun juga sudah ditemukan di 3 titik terdampak begitu ya khususnya Pak Abdul. Ya, dari hasil koordinasi kita dengan tim lapangan hingga Jumat siang tadi itu jumlah korban total 46 orang, selamat 23 orang, sudah ditemukan dalam kondisi meninggal itu 3 orang dan masih dalam daftar pencarian oleh Basarnas 20 orang. Yang 20 orang ini identitas semuanya sudah kita ketahui, sehingga nanti upaya identifikasi korban pun kita harapkan bisa cepat. Tentu saja kita harapkan pencarian korban ini bisa kita lakukan pada masa golden time ini 3 kali 24 jam, sehingga strategi utama yang dilakukan selain tentu saja optimalisasi tim pencarian di lapangan, ada lebih dari 200 personel gabungan, alat berat dari BPWS, Kementerian PU juga sudah di lapangan. BNPB saat ini sudah hampir sampai di lokasi dengan membawa tambahan pompa Alkon berkekuatan tinggi untuk bisa memisahkan lumpur dari daerah-daerah yang menjadi pusat pencarian. Dan di hulunya, di atasnya ini kita saat ini sedang melakukan OMC di Jawa Barat yang malam ini akan kita geser ke Jawa Tengah supaya bisa mengurangi intensitas curah hujan yang nantinya akan berdampak pada tidak terganggunya tim di lapangan dalam melakukan pencarian. Tadi kita dengar bahwa kondisi tanah di lokasi pencarian itu masih labil, Mbak Anissa. Jadi masih ada pergerakan tanah, ini yang kita antisipasi. Baik, oke, baik Pak Abdul Muhari, kita tahan terlebih dahulu dan juga Pak Andri, kita akan mendengarkan azan maghrib berikut ini. Dapat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kalau begitu kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Abdul Muhari, Pak Am, dan juga Pak Andri Ramadhani. Pak Andri, kalau begitu saya juga ingin melengkapi update-nya begitu ya. Kalau dari BMKG sendiri saat terjadi peristiwa longsor ini, Pak Andri, di Cilacap ini kan sedang dilanda hujan deras yang berkepanjangan begitu ya. Apa sebetulnya yang menyebabkan kondisi cuaca tersebut memang cukup ekstrim juga ya terjadi di wilayah Cilacap tersebut, Pak Andri? Baik, dari analisis BMKG ya, pertama juga mungkin kami sampaikan dulu bahwa betul pada saat kejadian di tanggal 13 November terjadi hujan yang lebat hingga sangat lebat di wilayah Cilacap dan sekitarnya. Di beberapa pengamatan BMKG juga terkonfirmasi hujan pada kategori lebat hingga sangat lebat terjadi di Cilacap. Lalu apa yang menjadi penyebab? Ada beberapa faktor. Pertama mungkin perlu kita waspadai bersama bahwa di bulan November ini wilayah Jawa sudah mulai masuk musim hujan, bahkan di beberapa lokasi sudah puncaknya musim hujan, termasuk di wilayah Jawa Tengah ataupun khususnya Cilacap. Ada itu faktor pertama. Yang kedua, ada dinamika atmosfer. Pertama adalah ada sirkulasi siklonik di selatan Nusa Tenggara, sehingga ini menyebabkan belokan angin dan terjadi pembentukan awan konvektif yang cukup masif. Tadi pantauan kami di periode pukul antara 15 hingga 18 ya, terlihat di wilayah Jawa Tengah termasuk di Cilacap. Citra satelit awan hujan menunjukkan hujan yang luar biasa, dan tentu ini juga disebabkan juga oleh menghangatnya suhu muka air laut di selatan Jawa
termasuk di Cilacap, dan ini tentunya tadi menimbulkan beberapa lokasi yang terjadi hujan ya. Dan sebetulnya di hari Senin kami sudah membuat rilis bahwasannya sepekan ke depan untuk mulai tanggal 10 hingga 16 November ya, dari hari Senin ya. Kami buat rilis, bisa dicek di web BMKG bahwasannya pekan ke depan mulai dari Senin hingga mungkin 16 November ada potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa, termasuk mungkin di wilayah Jawa Tengah, dan bahkan juga kami sudah berkoordinasi dengan BNPB bahwa untuk dilakukan modifikasi cuaca. Nah, dan ini memang sesuai dengan kita prediksikan beberapa wilayah terjadi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di Cilacap, terjadi longsor ya. Dan tentu ini juga akan kita harus terus meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan nanti hingga di puncak musim hujan mungkin di Desember nanti, bahkan hingga Januari. Demikian Mbak Anissa dari kami. Puncaknya di Desember sampai dengan Januari nanti begitu. Ini kan banyak pihak juga Pak Andri yang kemudian menyebut terkait dengan anomali cuaca ataupun pola hujan di wilayah dari selatan Jawa pada pekan ini begitu ya. Tapi kalau dari data yang Anda sampaikan tadi, artinya sebetulnya ini masih dalam koridor yang normal begitu ya, yang juga sudah bisa diprediksi oleh BMKG, begitu Pak Andri? Oke, tentu BMKG punya teknologi yang bisa memprediksi, mengidentifikasi 7 hari sebelum, kemudian kita update 3 hari dalam konteks cuaca ya, harian, dan juga bahkan kita bisa identifikasi 3 hingga 6 jam sebelum. Artinya ini suatu hal yang normal, tidak ada anomali cuaca, bahwasanya memang di bulan-bulan November, Desember di Pulau Jawa ini atau di selatan Jawa ya, ini sudah mulai mengalami puncak musim hujan. Tentu ini akan meningkatkan risiko terjadi bencana hidrometeorologi ya. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Pak Am. Pak Am, ini kalau pemetaan terbaru begitu ya dari BNPB terkait dengan area yang paling kritis, karena kita tahu ada 3 titik lokasi yang disebutkan juga, Cibenying, Cibaduyut, dan juga Tarukuhan begitu ya. Bagaimana sebetulnya untuk prioritas dari pencarian yang ditentukan dari masing-masing lokasi ini, dan lokasi mana begitu ya yang paling berdampak cukup parah, terutama adalah dari jumlah korban yang masih hilang di sana? Ya, ini untuk daerah pencarian itu dibagi 2 sektor, Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. Sebelumnya setelah pencarian tadi malam itu Tarukuhan itu masih hilang 6 jiwa, kemudian Cibuyut 14 jiwa. Nah, pagi ini yang alhamdulillah ditemukan 1 itu di Dusun Tarukahan. Memang kondisinya seperti tadi kami sampaikan bahwa yang kita perhatikan tidak hanya optimalisasi pencarian korban, tapi juga keselamatan personil di lapangan. Ya, itulah tentu. sebabnya proses pencarian dilakukan dengan di beberapa titik dengan cara manual, di titik lain yang juga bisa mendukung percepatan operasi itu dilakukan dengan alat berat. Tetapi untuk daerah-daerah yang memang diduga merupakan tempat terperangkapnya korban itu dilakukan secara manual supaya bisa menjamin bahwa upaya pencarian tidak kemudian menimbulkan juga efek bagi si korban sendiri. Tetapi yang utama sebenarnya adalah mulai malam kita sudah menggeser 1 pesawat supaya benar-benar bisa mengurangi intensitas curah hujan yang nantinya bisa berpengaruh pada optimalisasi pencarian di lapangan. Karena kondisi tanah gembur yang masih labil ini kalau diguyur hujan lagi itu kan pasti akan sangat membahayakan, akan sliding lagi ke bawah dan potensi longsor susulan. Nah, ini yang kita hindari, intensitas curah hujannya kalau bisa benar-benar kita tutup dulu kita, supaya nanti tim di lapangan ini benar-benar bisa mengoptimalkan golden time 3 kali 24 jam untuk pencarian korban. Kita masih optimis bahwa kita harapkan pencarian bisa kita lakukan secara efektif dan efisien supaya korban yang masih hilang di 2 sektor ini bisa segera kita temukan, Mbak Anissa.
Oke, paham. Artinya memang yang menjadi kendala utama dari para tim gabungan begitu yang saat ini tengah bekerja memang terkait dengan tanah lumpur yang disampaikan adalah belum stabil, terutama juga dengan diguyur dengan cuaca ya hujan yang masih cukup tinggi begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain dari para korban begitu sampai dengan saat ini, apakah juga korban ada yang mengalami luka berat kah? Apakah kemudian fasilitas kesehatan di sana ini juga sudah cukup menunjang, dan bagaimana untuk korban-korban yang selamat saat ini, apakah kemudian juga dari posko penyelamatan sudah diadakan, kebutuhan-kebutuhan dasarnya juga seperti apa Pak Am? Baik, jadi posko darurat sudah didirikan di lapangan, posko SAR, dan saat ini malam ini posko darurat juga akan diaktifasi di pendopo Bupati dan di tempat yang memungkinkan operasional bisa berlangsung dengan cepat. Nah, terkait dengan penduduk warga terdampak yang saat ini kehilangan tempat tinggal, BNPB mencatat rumah yang terdampak langsung dengan kejadian ini itu ada 12 rumah yang tertimbun, dan kemudian ada 16 rumah yang terancam. Jadi masih ada 16 rumah di sisi-sisi daerah longsoran ini yang tentu saja tidak aman untuk terus ditempati. Nah, penduduk di 12 rumah yang sudah terdampak dan 16 rumah yang terancam ini sudah yang selamat, yang termasuk dalam 23 orang selamat. Jadi sudah kita fungsikan dulu, saat ini masih di rumah kerabat masing-masing, tetapi BNPB saat ini sudah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk membangunkan dulu hunian sementara. Jadi kalau untuk jumlah rumah kurang dari 40 atau kurang dari 50 unit itu kita bisa menyelesaikan dalam 8 hingga 10 hari ke depan, sehingga untuk sementara nanti jelang kita mendapat relokasi dari pemerintah daerah yang permanen, masyarakat terdampak ini bisa sementara di hunian sementara. Untuk itu pun nanti BNPB akan memberikan namanya ada uang tunggu hunian yang jumlahnya 600.000 per KK. Artinya selain mereka nanti sambil menunggu hunian tetapnya nanti dibangunkan di tempat relokasi yang aman, tentu saja tidak di tempat yang lama, tapi di tempat yang aman ditentukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga akan tetap mendukung dan menjamin biaya hidup mereka sesuai dengan aturan yang berlaku tentu saja, dan dukungan logistik permakanan akan tetap kita penuhi, Mbak Anissa. Oke, baik. Dan terutama adalah langkah mitigasi juga sudah dilakukan cukup cepat juga begitu ya oleh BNPB maupun dari petugas gabungan. Yang terakhir mungkin saya ingin ke Pak Andri. Pak Andri, ini kalau kita melihat tentu tadi disebutkan juga yang menjadi salah satu kendala bagi petugas di lapangan adalah terkait dengan kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca di saat proses evakuasi para korban ini dapat dibilang kan kurang bersahabat juga bagi tim SAR. Lantas selain di wilayah Cilacap begitu ya, di wilayah mana lagi yang patut diwaspadai juga untuk mengalami cuaca buruk, dan juga tentunya informasi begitu ya yang cukup intens kepada para petugas di lapangan agar kemudian bisa mengoptimalkan dari proses pencariannya dengan mengetahui terlebih dahulu dari kondisi cuacanya. Seperti apa Pak Andri untuk kedepannya? Baik. 1-2 tes. Okay. Silakan. Kami sampaikan bahwa untuk 3 hari ke depan ya, paling tidak untuk di wilayah Jawa Tengah ini masih potensi cuaca ekstrim masih ada. Jadi tentunya ini juga perlu diwaspadai. Pertama adalah mungkin di wilayah yang Jawa Tengah lain yang perlu diwaspadai ya, di wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Boyolali, Brebes, Tegal, Batang, dan juga Pekalongan, dan tentu juga wilayah perbukitan lainnya ya, dan juga daerah pesisir dan hilir yang berpotensi mengalami tadi ada yang longsor, perbukitan, dan juga banjir. Untuk periode 15 hingga 17 November, hujan sedang hingga lebat masih diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Tengah, termasuk Kebumen, Purworejo, Salatiga, Kendal, Blora, Grobogan, Jepara, Pati, dan sekitarnya. Kami tadi sampaikan juga ya, modifikasi cuaca juga sedang aktif dengan BNPB. Mudah-mudahan dapat tadi mengurangi intensitas yang terjadi. Kesimpulannya adalah bahwa 3 hari ke depan masih kondisi cuaca ekstrim di lokasi yang terdampak maupun
secara umum di wilayah Jawa Tengah yang saya sampaikan tadi. Oke, baik. Oke, baik. Tentu langkah mitigasi dan juga untuk kemudian bisa mengoptimalkan adalah kerjasama dengan melakukan modifikasi cuaca, begitu ya. Tentu kita harapkan juga dapat segera ditemukan bagi puluhan orang yang kemudian juga sampai dengan saat ini belum bisa ditemukan. Kita harapkan kinerja dari para petugas gabungan tentunya tetap dalam kondisi yang prima dan juga semangat, begitu ya, terutama dengan mengutamakan keselamatan juga. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga update yang sudah dibagikan kepada pemirsa Berita Satu Utama. Pak Aam dan juga Pak Andri, salam sehat selalu, sukses selalu, jaga kesehatan dan juga keselamatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andri.